Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 6D ya. Di video sebelumnya saya udah bahas sampai halaman 96 ya. Jadi kali ini saya mau melanjutkan membahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 97 ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Tulislah persamaan dan perbedaan dari benda-benda yang digunakan dalam kegiatan dalam gambar berikut ya. Ini ada gambar telepon ya, telepon zaman dulu, telepon rumah, dan ini adalah handphone atau smartphone. Kita diminta menuliskan persamaan dan perbedaannya. Jadi untuk yang bagian A ini persamaannya sama-sama untuk melakukan panggilan ya atau percakapan jarak jauh. Lalu perbedaannya, kalau gambar 1 ini menggunakan kabel, tidak dapat mengirim email, tidak dapat mengambil foto ya. Sedangkan gambar 2 tidak menggunakan kabel, dapat mengirim email dan juga dapat mengambil foto ya. Lalu yang B, ini adalah motor dan ini becak ya, persamaannya untuk berkendara dan mengangkut penumpang ya, atau sama-sama alat transportasi. Perbedaannya, kalau gambar 1 ini menggunakan BBM sebagai bahan bakar ya, menggunakan bensin. Lalu gambar 2 tidak menggunakan BBM atau hanya memakai tenaga manusia ya. Lalu yang C, bagian C, ini memasak dengan tungku ya, dengan tungku tradisional, sedangkan yang sebelahnya ini adalah menggunakan kompor gas ya. Persamaannya sama-sama digunakan untuk memasak, sedangkan perbedaannya untuk gambar 1 ini menggunakan kayu sebagai bahan bakar, lalu gambar 2 ini menggunakan gas sebagai bahan bakar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apa manfaat modernisasi bagi kehidupan sehari-hari ya? Manfaat modernisasi ini adalah masyarakat dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini ya. Lalu nomor 3, masyarakat yang tinggal di daerah seperti apakah yang lebih terpengaruh oleh modernisasi? Jelaskan alasanmu ya. Jadi yang lebih terpengaruh oleh modernisasi ini adalah masyarakat di daerah perkotaan ya. Jelaskan alasanmu. Karena masyarakat di daerah perkotaan itu cenderung bersifat terbuka ya. Lalu nomor 4, masih ada masyarakat yang hidup dengan cara tradisional. Menurutmu apa alasan mereka masih hidup dengan cara tradisional? Nah, ternyata ada beberapa masyarakat yang masih hidup dengan cara tradisional ya. Mereka mempertahankan cara-cara tradisional. Apa alasan mereka masih hidup dengan cara tradisional ya? Karena mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kebudayaan ya. Lalu nomor 5, lihatlah perlengkapan sehari-hari yang ada di rumahmu. Masih adakah yang termasuk perlengkapan tradisional? Jika ada, tulislah perlengkapan-perlengkapan tersebut beserta manfaatnya. Nah, untuk nomor 5 ini teman-teman bisa isi sendiri ya, menyesuaikan dengan rumah masing-masing. Mungkin ada yang masih punya lampu teplok ya, yang masih menggunakan minyak tanah untuk penerangan ketika mati lampu ya. Mungkin ada juga yang masih menggunakan kompor minyak tanah ya untuk memasak, atau juga oven tangkring ya, oven lama gitu. Oke, kita lanjut nomor 6. Berdiskusilah dengan teman sebelahmu tentang benda-benda di bawah ini. Diskusikanlah dampak positif dan negatif dalam penggunaan benda-benda tersebut. Diskusikan pula langkah untuk mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi dalam penggunaan benda-benda tersebut. Sajikan hasil diskusi dalam bentuk tulisan ya. Ini tentang telepon genggam dan komputer. Kita diminta menuliskan dampak positif dan negatifnya ya. Untuk telepon genggam ya, ini yang paling sering kita gunakan sekarang ya. Dampak positifnya adalah lebih mudah berkomunikasi satu sama lain, mudah mencari informasi, bisa menambah pengetahuan baru, bisa mengenal budaya bangsa lain melalui internet ya. Sedangkan dampak negatifnya dari telepon genggam, malas belajar, kurang bersosialisasi dengan lingkungan ya, karena terlalu fokus kepada handphone ya. Lalu banyak informasi yang tidak pantas yang didapat dari internet dan juga mengganggu pelajaran. Nah, ini yang harus dihindari teman-teman ya. Kita harus bisa membagi waktu sehingga bisa meminimalisir dampak negatif dari telepon
genggam ya. Lalu komputer, dampak positifnya adalah mempermudah dalam belajar, lebih mudah menguasai materi yang sulit dan menambah minat belajar. Sedangkan dampak negatifnya membuat malas belajar ya, lebih sering bermain game online dan juga bisa menjadi sarana penyebaran pornografi ya. Teman-teman harus selektif, harus hati-hati menggunakan telepon genggam maupun komputer ya. Oke, kita lanjut ke halaman 99 ya. Ayo berlatih yang ada di halaman 99. Ini muatan PPKN. Langsung aja nomor 1. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap tetangga? Jelaskan jawabanmu ya. Jadi sikap kita terhadap tetangga itu seharusnya toleransi, kerjasama, saling tolong-menolong, dan juga saling peduli ya. Lalu nomor 2, tulislah 3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan bersama tetangga untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan dengan tetangga antara lain kerja bakti, bermusyawarah, dan juga siskamling ya, atau ronda. Lalu nomor 3, tulislah manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bertetangga. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bertetangga, kita dapat memperoleh banyak manfaat, antara lain dapat menyelesaikan masalah bersama-sama, mengatasi perbedaan yang ada dengan tetangga, terciptanya kerukunan dan hubungan yang harmonis antar tetangga, dan juga hidup menjadi lebih aman, damai, dan tentram. Lalu nomor 4, salah seorang tetanggamu sedang sakit, ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kamu melihat beberapa anggota keluarga tetanggamu tampak panik. Tetanggamu tidak memiliki kendaraan, sedangkan ayahmu memiliki mobil. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat peristiwa tersebut? Nah, jika kita melihat peristiwa tersebut, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya? Kita dapat meminta tolong ayah untuk mengantarkan tetangga yang sedang sakit tersebut ke rumah sakit ya. Lalu soal terakhir nomor 5, bacakan jawaban soal nomor 4 kepada teman sebelahmu secara bergantian, tanyakan pendapat temanmu mengenai jawabanmu. Nah, untuk nomor 5 ini teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri ya, diskusi dengan teman sebangku. Oke, sementara itu ya teman-teman pembahasan kita halaman 97 sampai 99 ya, buat anak 6D. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.